Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami kelompok 3 dari kelas M01, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, kami ingin menjelaskan tentang katabolisme dan juga penguraian zat di perairan. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Aziza Putri Maharani, Niputu Dia Melina Tantrin, Jojasa Madaniar Tiastiwi, Yuni Pernamasari, Elena Maharani Fisabilah, Nadia Danila Pardede, dan Nur Farida. Katabolisme merupakan fase metabolisme yang bersifat menguraikan, yang menyebabkan molekul organik nutrien seperti karbohidrat, lipid, dan juga protein yang datang dari lingkungan atau dari cadangan makanan sel itu sendiri akan terurai di dalam reaksi-reaksi bertahap menjadi produk aktif yang lebih kecil dan juga sederhana. Katabolisme ini diikuti oleh pelepasan energi bebas yang telah tersimpan di dalam struktur kompleks molekul organik yang lebih besar tersebut. Selain itu juga, pada proses katabolisme atau penguraian, zat makanan khususnya protein akan menghasilkan bahan sisa yang harus diekskresikan. Bahan buangan tersebut masih mengandung energi, yakni urin energi atau UE, dan branchial energi atau ZE. Energi bebas yang dihasilkan dari proses metabolisme atau net energi selanjutnya akan digunakan untuk basal metabolisme dan juga voluntary activity. Oke, selanjutnya adalah glikolisis. Glikolisis adalah salah satu tahap utama dalam metabolisme karbohidrat yang terjadi di sitoplasma sel. Ini adalah proses yang penting karena mengubah glukosa menjadi pirufat dan menghasilkan energi yang disimpan dalam bentuk ATP dan NADH yang kemudian dapat digunakan oleh sel untuk berbagai aktivitas. Oke, selanjutnya adalah tahapan glikolisis. Pada tahap glikolisis ada dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap produksi ATP. Pada tahap persiapan, satu molekul glukosa atau 6 atom karbon dipecah menjadi dua molekul glukosa, 3 fosfat, 3 atom karbon masing-masing. Ini memerlukan dua molekul ATP sebagai energi awal. Pada tahap kedua, yaitu tahap produksi ATP, dua molekul glukosa, 3 fosfat mengalami serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan 4 molekul ATP dan 2 molekul NADH. Pada saat yang sama, 2 molekul pirufat, 3 atom karbon masing-masing dihasilkan. Pirufat ini dapat digunakan dalam berbagai jalur metabolik termasuk dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs jika oksigen tersedia atau dalam fermentasi dalam kondisi anaerobi. Selanjutnya adalah dekarbosilasi oksidatif. Proses dekarbosilasi oksidasi mengacu pada serangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme seluler. Ini melibatkan oksidasi atau kehilangan elektron molekul organik bersamaan dengan dekarbosilasi atau hilangnya satu atau lebih atom karbon di dalam molekul tersebut. Proses ini berperan dalam menghasilkan energi seluler dan menguraikan molekul organik menjadi komponen yang lebih sederhana. Dua contoh utama dalam dekarbosilasi oksidasi adalah dekarbosilasi oksidatif pirufat dan dekarbosilasi oksidatif siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Purnamasari. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang siklus Krebs. Siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria yang membawa asetat aktif berupa asetil-CoA yang dengan oksidasi glukosa diubah menjadi CO2 dan H2O, menyebabkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi yang dibutuhkan jaringan. Untuk tahapan-tahapan dalam siklus Krebs sendiri di sini ada 8. Yang pertama yaitu asetil-CoA akan berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis enzim sitrat sintase. Yang kedua yaitu sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Yang ketiga, isositrat akan diubah menjadi alfa kateglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Dalam reaksi ini dilepaskan molekul CO dan dihasilkan NADH. Alfa ketaglutarat akan diubah menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa ketaglutarat dehidrogenase. Dalam reaksi ini akan dilepaskan CO dan dihasilkan NADH. Suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil-CoA sintase. Pada reaksi ini akan dihasilkan GTP yang kemudian dapat berubah menjadi ATP. Yang keenam ada suksinat akan diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan dihasilkan FADH. Yang ketujuh yaitu fumarat akan diubah menjadi malat dan oleh enzim fumarase. Yang
8 yaitu malat akan diubah menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Pada tahap ini juga dihasilkan NADH. Yang selanjutnya yaitu rantai transport elektron. Terjadi di bagian krista pada rantai transport elektron, NADH dan FADH yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarbosilasi, oksidatif, dan siklus Krebs akan membebaskan energi tinggi pada saat melepaskan elektron dan H. Berikut ini merupakan gambar dari siklus rantai transport elektron sendiri. Yang pertama yaitu NADH akan melepaskan elektron pada kompleks protein L. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu di pompanya H dari matriks mitokondria menuju ruang antara membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Elektron akan diteruskan pada ubiquinon, kemudian elektron diteruskan pada kompleks protein Lil, dan hal ini akan memicu di pompanya H+ keluar menuju ruang antara membran. Elektron akan diteruskan kepada sitokrom C, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu di pompanya H+ keluar menuju ruang antara membran. Selanjutnya, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H menjadi H2O. Bila dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu di pompanya 3H+ keluar menuju ruang antara membran, H atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Oke. Materi selanjutnya mengenai proses metabolisme yang akan saya lanjutkan, dan sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aziza Putri Maharani. Pertama, pengertian mengenai katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul besar atau sifatnya kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, salah satunya adalah kalori atau energi. Oke, selanjutnya adalah tahapan utama, di mana pada katabolisme terdapat 3 tahapan utama, yaitu pemecahan makromolekul menjadi monomer-monomernya, yang dimana monomer-monomernya itu seperti pertama makromolekulnya karbohidrat, monomer-monomernya itu monosakarida atau glukosa, terus protein menjadi asam amino, lipid menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya yang kedua adalah tahapan glikolisis. Nah, pada tahapan ini merubah glukosa menjadi pirufat. Yang ketiga adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat, yaitu mengubah asetil koenzim atau CoA menjadi air dan karbon dioksida. Dan selanjutnya, seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat protein, karbohidrat, dan juga lemak, yang dapat diketahui bahwa di dalam sel reaksi metabolisme itu tidak bisa terpisah satu sama lain, sehingga mereka membentuk suatu jaring yang saling berkaitan. Nah, sehingga di dalam tubuh itu terjadi metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak tadi. Nah, bagaimana sih keterkaitan ketiganya? Nah, bisa kita lihat keterkaitan ketiganya dalam gambar. Terdapat di mana protein, karbohidrat, dan lemak yang sudah diuraikan itu akan bertemu pada jalur siklus Krebs dengan memasukkan asetil CoA atau asetil koenzim. Nah, di mana asetil koenzim ini berperan sebagai bahan baku dalam siklus Krebs dalam menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein maupun lemak tadi. Dan di mana titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak ini bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Oke, selanjutnya adalah proses katabolisme protein. Nah, sebelumnya proses katabolisme ini tidak dapat disimpan oleh tubuh. Kenapa? Karena jika jumlah asam aminonya itu lebih
atau berlebih ataupun terjadi kekurangan atau berlebihan sumber energi lain, maka tubuh ini akan otomatis menggunakan asam amino sebagai sumber energinya. Nah, tidak seperti karbohidrat ataupun lemak. Asam amino ini memerlukan pelepasan gugus amina, sehingga tetapi gugus amina ini akan dibuang karena dia bersifat toksik atau tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, di mana pada proses pelepasan gugus amin itu terdapat transaminasi dan deaminasi oksidatif, di mana enzim aminotransferase ini memindahkan amin kepada pada asam keto menghasilkan glutamat, dan asam keto ini akan disalurkan kepada proses glikolisis dan siklus Krebs. Nah, kedua deaminasi oksidatif. Nah, ini pelepasan amin yang dimana glutamatnya itu menghasilkan ion amonium, dan dimana ia akan selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati, sehingga dia menghasilkan urea atau urin dan dibuang karena sifatnya itu tidak digunakan lagi. Nah, selanjutnya adalah proses karbohidrat, di mana proses ini sering kita sebut dengan glikolisis, yaitu proses degradasi. Nah, proses degradasi ini adalah proses penguraian zat yang bersifat kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, proses degradasi satu molekul glukosa ini menjadi 2 molekul pirufat yang terjadi dalam serangkaian reaksi enzimatis, ya, dimana reaksi enzimatis ini menghasilkan energi bebas dalam bentuk ATP dan NADH. Nah, proses glikolisis ini terdiri dari 10 langkah reaksi yang dimana terbagi menjadi 2 fase, yang dimana fase 1 memerlukan 2 ATP dan fase 2 menghasilkan 4 ATP dan 2 NADP. Nah, sehingga total degradasi pada glukosa menjadi 2 molekul pirufat menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul NADP. Nah, selanjutnya pada proses katabolisme lemak, yang dimana lemak akan diuraikan dan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Untuk dapat menghasilkan energi asam lemak, dia akan mengalami oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria, sedangkan gliserol ini dirombak secara glikolisis. Nah, gliserol dalam glikolisis akan diubah menjadi dihidroksi aseton fosfat. Nah, oksidasi asam lemak juga melalui lintasan akhir yang dimana dilalui oleh karbohidrat dan juga yang lainnya, yaitu adalah siklus Krebs. Nah, setelah berada di dalam mitokondria, asam lemak akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan energi, di mana oksidasi asam lemak terjadi dalam 2 tahap, yaitu oksidasi asam lemak yang menghasilkan residu asetil-CoA dan juga oksidasi asetil-CoA menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi di sini ada proses katabolisme lemak dan juga protein. Nah, bagaimana proses katabolisme lemak dan protein itu sendiri? Jadi pertama-tama aku akan menjelaskan tentang proses katabolisme lemak. Nah, untuk katabolisme lemak itu satu molekulnya menghasilkan 46 ATP. Yang kedua, hasil katabolisme berupa asam lemak dan gliserol. Kemudian gliserol akan diubah menjadi gliseraldehid 3P, kemudian akan masuk ke dalam jalur respirasi glikolisis. Yang keempat, sedangkan asam lemak akan diubah menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Kemudian untuk katabolisme protein, satu molekulnya menghasilkan 38 ATP. Yang kedua, hasil katabolisme menghasilkan asam amino. Yang ketiga, setelah dimanfaatkan sebagai bahan bakar, asam amino akan masuk ke jalur respirasi. Yang keempat, beberapa asam amino akan diubah menjadi asam pirufat dan asetil-CoA, kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Selanjutnya, setelah proses katabolisme lemak dan protein, di sini ada proses respirasi anaerob atau yang biasanya kita tahu dengan fermentasi. Nah, lalu bagaimana sih proses-proses fermentasi itu sendiri? Untuk proses fermentasi, yang pertama terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Yang ketiga, energi yang terbentuk kurang dari jika dibandingkan dengan respirasi aerob. Keempat, menggunakan jalur glikolisis, pembentukan alkohol dan pembentukan asam laktat. Yang kelima, menghasilkan asam-asam organik, alkohol, dan gas.
Kemudian yang keenam, organisme anaerobik juga menghasilkan energi yaitu melalui reaksi yang disebut dengan fermentasi menggunakan bahan organik. Berikut merupakan gambaran dari contoh organisme dan produk fermentasi. Pertama, gula yang telah menjadi asam pirufat, kemudian akan diolah menjadi beberapa olahan, seperti contohnya keju, etanol, kemudian aseton, dan lain-lain. Nama saya Nur Farida dengan akhirannya melalui manfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penguraian zat. Lebih tepatnya yaitu penguraian zat pada perairan. Jadi dalam penguraian zat pada perairan dapat ditemukan senyawa-senyawa nitrogen dalam larut maupun tersuspensi. Jenis nitrogen yang berada di perairan itu meliputi nitrogen organik, amonia, nitrit, dan nitrat. Lalu nitrogen ini sendiri merupakan zat yang berperan penting sebagai pembentukan zat hijau daun atau klorofil pada tumbuhan dan merupakan sebab dari cepatnya eutrofikasi. Lalu pada kanan slide itu ada gambar, dapat dilihat ada gambar ikan dan ada pakan ikan, di mana setelah ikan memakan pakan ikan, lalu dia akan mengalami sekresi dan menghasilkan amonia. Dari situ, amonia ini merupakan zat berbahaya bagi biota perairan apabila dibiarkan begitu saja. Maka dari itu dibutuhkan proses nitrifikasi untuk mengurainya menggunakan bakteri Nitrosomonas, Nitrosospira maupun bakteri lain. Dan hasil dari penguraian ini itu bakal menjadi nitrit. Nah, nitrit ini karena masih tergolong senyawa yang berbahaya, atau bisa dikatakan sedikit lebih berbahaya dibandingkan amonia. Namun masih tetap dibutuhkan penguraian. Lalu penguraian dilakukan dengan menggunakan bakteri Nitrobacter, Nitrospira, ataupun bakteri lain yang akan menghasilkan nitrat yang kemudian nitrat ini akan dimanfaatkan oleh fitoplankton dan tanaman air. Selanjutnya ada penguraian zat yaitu daur fosfor. Nah, fosfor atau fosfat sendiri itu merupakan komponen penting ya, senyawa penting yang ada di lingkungan perairan. Namun terkadang memang fosfat sendiri itu menjadi sumber masalah begitu di lingkungan perairan. Nah, fosfat sendiri itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada fosfat organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan, kemudian ada fosfat anorganik yang berasal dari air dan tanah seperti itu. Nah, di sini di daur fosfor ini kita akan mengetahui bagaimana fosfat itu diurai oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik seperti itu. Nah, di sini ada siklusnya. Yang pertama yaitu fosfor memasuki tanah dan air melalui pelapukan batuan. Jadi fosfor itu terjadi pelapukan batuan, kemudian tanaman atau tumbuhan itu mengambil ion fosfor dari tanah seperti itu. Nah, fosfat kemudian dipindahkan dari tanaman ke herbivora. Di sini ada siput, kemudian ini di hewan darat ya. Nah, kemudian fosfat yang diserap oleh hewan dikembalikan kembali ke tanah melalui ekskresi dan dari dekomposisi tumbuhan dan bahan mati oleh mikroba atau pengurai. Di sini ada jamur ya pengurainya. Kemudian bahan tanaman mati dan produk-produk limbah lainnya itu membusuk melalui peranan bakteri. Nah, di sini jamur itu mengalami pembusukan. Nah, setelah itu fosfat dilepaskan ke lingkungan, kemudian fosfat dalam tanah tercuci atau terkikis di dalam air. Air tersebut digunakan oleh ganggang dan tanaman sebagai nutrisi.